UEFA tolak terapkan prestasi nilai di Liga Champions. UEFA memutuskan untuk tidak menerapkan prestasi nilai atau aturan kartu merah bagi pemain yang bicara sambil tutup mulut saat konfrontasi di Liga Champions, Liga Eropa, dan juga Conference League di musim depan. Meski aturan ini lahir dari insiden Cristiano Vinicius Junior di Liga Champions di Februari yang lalu, wasit hanya diminta memberi kartu kuning jika terbukti ada ucapan yang tak sportif. Di Piala Dunia 2026, dua pemain Almiron dan juga Hinkapie sudah terkena kartu merah akibat aturan ini, dan UEFA juga tak akan menerapkan larangan mogok bermain, namun mengadopsi VAR untuk tendangan sudut. Allegri resmi jadi pelatih baru Napoli. Max Allegri resmi menukangi Napoli dengan kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Ia menggantikan Antonio Conte yang mundur di akhir musim lalu. Allegri bergabung usai menyepakati pemutusan kontrak dengan Milan, tepatnya dipecat menyusul kegagalan lolos ke Liga Champions di musim 2026-2027 bersama perombakan besar termasuk pemecatan Direktur Olahraga Gritare, Direktur Teknis Geoffrey Mongada, dan juga CEO yakni Giorgio Furlani. Napoli jadi klub keempat Allegri setelah Milan, Juventus, dan Cagliari. Trabzonspor resmi pinjam Andre Onana. Trabzonspor kembali sukses mendatangkan Andre Onana dari Manchester United dengan status pinjaman semusim penuh tanpa klausul pembelian permanen. Sebelumnya Onana sempat tampil impresif di musim lalu dan membawa Trabzonspor finish di urutan ketiga Super League dan runner-up di Turkish Cup. MU menerima sekitar 1,5 juta euro sebagai biaya pinjaman, sementara Trabzonspor menanggung hampir seluruh gaji Onana. MU sendiri dikabarkan akan mencari kiper baru menyusul rencana kepergian dari Altay Bayindir demi menyaingi Senne Lammens. Matheus Fernandes ungkap alasan pilih Tottenham. Matheus Fernandes membeberkan alasan memilih Tottenham Hotspur ketimbang Manchester United. Gelandang asal Portugal itu enggan bertahan di West Ham yang terdegradasi ke divisi Championship, sementara MU sempat memprioritaskannya sebagai pengganti dari Casemiro. Fernandes mengaku sosok pelatih Roberto De Zerbi jadi kunci keputusannya karena visi sepak bola mereka sejalan. Tottenham dikabarkan membayar 85 juta pound sterling kepada West Ham United dengan gaji 250.000 euro per pekannya, dan angka ini dinilai terlalu mahal oleh Manchester United. Riyad Mahrez resmi pensiun dari timnas Aljazair. Riyad Mahrez memutuskan pensiun dari timnas Aljazair usai timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 lewat kekalahan 0-2 dari Swiss di babak 32 besar. Mahrez sukses membawa Aljazair lolos ke Piala Dunia 2026 setelah gagal di 2 edisi sebelumnya. Namun perjalanan mereka terhenti lebih awal. Keputusan pensiun dikonfirmasi langsung kepada beIN Sport. Pemain 35 tahun itu telah membawa Aljazair selama 12 tahun sejak tahun 2014 dan mengoleksi 119 caps dengan total 85 kontribusi gol dan juga assist. Spanyol hapus kutukan juara bertahan. Italia, Jerman, dan Spanyol dulu jadi trio kutukan di tim Piala Dunia yang selanjutnya gagal menang di fase gugur edisi berikutnya. Kini Spanyol menghapus catatan buruk itu setelah menang 3-0 atas Austria di babak 32 besar, dan mereka melaju ke babak 16 besar dan bertemu dengan Portugal nantinya. Sementara itu Jerman tersingkir lewat adu penalti melawan Paraguay, dan Italia bahkan gagal lolos ke Piala Dunia selama 3 edisi terakhir. Lamine Yamal siap hadapi Ronaldo di 16 besar. Spanyol memastikan lolos ke babak 16 besar setelah menang telak 3-0 atas Austria, dengan Lamine Yamal dinempatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Yamal menegaskan dirinya fit penuh dan siap tampil di posisi manapun. Ia mengaku Spanyol masih perlu meningkatkan permainan meski tampil solid sejauh ini. Setelah Portugal menyingkirkan Kroasia, laga Spanyol versus Portugal pun akan tersaji dan mempertemukan Yamal dengan Cristiano Ronaldo. Yamal menyebut itu adalah kehormatan, tapi fokusnya tetap memenangkan pertandingan demi melaju ke babak berikutnya. Oyarzabal ukir rekor usai borong 2 gol. Mikel Oyarzabal jadi pahlawan Spanyol dengan mencetakkan 2 gol saat menang 3-0 atas Austria di babak 32 besar dan membawa La Roja melaju ke babak 16 besar. Ia membuka skor di menit ke-36 sebelum Pedro Porro menambah keunggulan di menit ke-66, dan Oyarzabal menutup pesta gol menjadi 3-0 di menit ke-89.
Victoriano itu membuatnya jadi pemain Spanyol pertama sejak Putra Guiana di tahun 1986 yang mencetakkan brace di fase grup Piala Dunia dengan torehan 28 gol dari 57 penampilan. Pedro Porro senang cetak gol perdana untuk timnas Spanyol. Pedro Porro mencetakkan gol internasional pertamanya dalam 20 penampilan bersama Spanyol saat mengalahkan Austria 3-0. Berita Tottenham itu menyundul umpan silang dari Alex Pena dan melengkapi kemenangan yang juga diwarnai 2 gol Mikel Oyarzabal. Porro mengaku momen itu adalah impian sejak kecil dan terasa sangat spesial karena keluarganya hadir langsung menyaksikan. Ia memuji performa kolektif tim yang tampil disiplin sejak menit pertama dan kini fokus Spanyol beralih ke babak 16 besar. Ronaldo kian dekat dengan 1000 gol. Cristiano Ronaldo kembali menjaringkan gol saat Portugal menyingkirkan Kroasia 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia dan menjadikan gol ke-976 sepanjang karirnya. Dari total itu 146 gol dicetak bersama timnas Portugal dan menjadikannya top skor sepanjang masa negaranya. Sementara 830 gol lainnya diraih di level klub. Di Piala Dunia 2026 ini Ronaldo sudah mengoleksi 3 gol dan menempati peringkat 9 daftar top skor dan masih tertinggal dari Messi dan Mbappe yang sama-sama mencetakkan 6 gol. Kroasia tersingkir dari kecam wasit. Kroasia tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026 usai kalah 1-2 dari Portugal. Unggul lewat Perisic, Kroasia dibalas penalti dari Ronaldo dan juga gol telat dari Gonzalo Ramos. Gol pertama Guardiola di menit akhir dianulir karena offside setelah teknologi bola chip yang mendeteksi sentuhan tipis dari mata Novik. Pelatih Zlatko Dalic mengecam kepemimpinan wasit yang begitu buruk meski mengakui timnya sendiri yang kalah. Sebaliknya pelatih Portugal yakni Roberto Martinez mendukung keputusan penuh dari VAR karena berbasis data yang akurat. DFB pecat Julian Nagelsmann dari timnas Jerman. DFB dikabarkan memecat Julian Nagelsmann dari kursi kepelatihan timnas Jerman usai kegagalan di Piala Dunia. Nagelsmann yang ditunjuk sejak tahun 2023 dan diperpanjang hingga Euro 2028 dianggap tak mampu mendongkrak performa Jerman yang justru menurun sepanjang turnamen. Dan puncaknya mereka tersingkir dari unggulan Paraguay di babak 32 besar. DFB kini berburu pengganti menjelang jeda internasional di September dengan nama Jurgen Klopp disebut sebagai kandidat terdepan dan disebut terbuka untuk melatih negaranya sendiri. Oleh Romani tes medis bersama Fortuna Sittard. Striker timnas Indonesia yakni Oleh Romani dikabarkan selangkah lagi hijrah ke Eredivisie Belanda. Usai dijadwalkan menjalani tes medis bersama Fortuna Sittard sebagai bagian dari proses kepindahannya dari Oxford United. Negosiasi disebut sudah memasuk tahap akhir dan tinggal menuntaskan detail dari administratif. Fortuna Sittard sudah punya bek timnas Indonesia yakni Justin Hapner sejak musim lalu dan Romani masih terikat kontrak dengan Oxford United hingga tahun 2028. Namun sayangnya klubnya terdegradasi ke Ligue 1 di musim depan. Arsenal incar Ezri Konsa. Arsenal dikabarkan mempertimbangkan mendatangkan bek tengah Aston Villa yakni Ezri Konsa di bursa transfer musim panas ini. Konsa dinilai handal dan multifungsi sejak bergabung dengan Brentford di tahun 2019 dan dirasa cocok dengan kriteria dari Arteta. Namun Villa akan melepasnya karena kontraknya hingga Juni 2008 dengan tawaran sekitar 60 juta pound sterling dibutuhkan agar negosiasi dimulai. Perburuan ini bisa mempengaruhi upaya Arsenal mendatangkan Morgan Rogers karena Villa mungkin perlu menjual besar-besaran. Konsa dan Rogers sendiri kini bertugas di ajang Piala Dunia 2026. Barca mundur dari perburuan Christian Romero. Barcelona dikabarkan sudah tak lagi melanjutkan perburuan servis defender Tottenham yakni Christian Romero di bursa kali ini karena tidak dianggap sebagai suatu keharusan. Hansi Flick lebih fokus memperkuat lini serang lewat Anthony Gordon dan kini mengincar Julian Alvarez. Kepercayaan kepada Pogba, Gerard Martin, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Eric Garcia dan Jules Koundé mengurangi urgensi tersebut. Tottenham sendiri sudah mendatangkan Jan-Paul van Hecke sebagai antisipasi. Meski Romero disebut ingin bergabung dengan Barcelona, kepindahan itu mungkin besar tidak terwujud di musim ini. Real Madrid ingin segera jual Camavinga. Nilai dari Eduardo Camavinga anjlok tajam musim lalu akibat masalah kebugaran dan menit bermain dan membuatnya menjadi kandidat kuat dilepas oleh Madrid demi dana transfer besar-besaran.
Dan yang mengejutkan, nama Aurelien Tchouameni yang tampil solid di musim lalu dan berperan penting untuk Prancis di Piala Dunia juga dikaitkan dengan kepindahan. Dan Manchester United menilai ini adalah suatu kesempatan untuk bisa mengisi kekosongan dari Casemiro. Namun sayangnya terkendala gaji dan juga biaya transfer. Liga Inggris disebut menjadi tujuan paling mungkin jika Tchouameni atau Camavinga pergi. Arsenal incar 6 pemain senilai 444 juta euro. Arsenal dikaitkan dengan 6 transfer yang bernilai total mencapai 400.000 euro, di mana ada Morgan Rogers yang menjadi prioritas penyerang, meski Chelsea juga mengincarnya, dan nama Bradley Barcola menjadi nama selanjutnya. Selain itu ada nama Bruno Guimaraes, Alex Scott, dan juga Crystal Solis. Dan terakhir ada Karim Aljabikovic yang melengkapi daftar incaran dari Arteta di musim panas ini. Ajax resmi pinjam Ter Stegen dari Barcelona. Ajax dan Barcelona mencapai kesepakatan prinsipan peminjaman Marc-Andre Ter Stegen dengan detail akhir tinggal dirampungkan. Namun hambatan utama pembagian gaji hampir mencapai 20 juta euro per tahun teratasi setelah Ajax sepakat menanggung sedikit di atas 10% dan sisanya ditanggung oleh Barcelona, mirip skema dengan peminjaman ke Girona di musim lalu. Pelatih Ajax Yannick Michel yang dulu melatih Girona disebut berperan besar mendorong kepindahan ini. Ter Stegen bakal jadi kiper utama Ajax dengan Martin Pas sebagai cadangan, melengkapi rekrutan direktur teknis yakni Jordi Graaf. Arsenal siap tawar Bruno Guimaraes 60 juta pound sterling. Arsenal tengah menyiapkan tawaran senilai 60 juta pound sterling untuk gelandang Newcastle yakni Bruno Guimaraes. Selain memperkuat lini tengah, Arteta juga incar bek sayap kiri dan juga bek kanan demi bisa bersaing dengan PSG dan Bayern Munchen. Meski punya Declan Rice, Merino, Zubimendi, Lewis Scully, dan juga Nordgaard, Arsenal ingin menambah persaingan di posisi tersebut, dan kesepakatan transfer kemungkinan menunggu Guimaraes selesai membela timnas Brasil. Lionel Messi sanjung habis Cape Verde. Kapten timnas Argentina yakni Lionel Messi memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Cape Verde. Ia menyebut wakil dari Afrika itu membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan oleh siapapun. Pujian ini dilemparkan Messi seusai laga. Dalam wawancaranya, Messi memberikan pujian besar kepada timnas Cape Verde yang menilai bahwa wakil Afrika tersebut benar-benar menyulitkan Argentina sepanjang laga. Timnas Argentina sendiri kini ditunggu sebuah lawan sulit di babak 16 besar. Mereka akan kembali berhadapan dengan wakil Afrika lainnya yakni timnas